Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu tentang bakteri. Yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah klasifikasi bakteri. Yang kedua, peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, pembiakan bakteri. Yang keempat, usaha manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri. Klasifikasi bakteri dapat dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan ciri sel tubuh. Yang pertama, kita bagi adalah Archaebacteria. Yang kedua adalah Eubacteria. Archaebacteria terbagi atas 3, yaitu bakteri metanogen, yang kedua bakteri halofil, yang ketiga bakteri termofil dan termoasidofil. Kemudian yang pembagian bakteri yang kedua adalah Eubacteria, di mana Eubacteria ini terbagi lagi menjadi Proteobacteria, bakteri gram positif, Cyanobacteria, Spiroseta, dan Chlamydia. Mari kita perhatikan kelompok bakteri Archaeobacteria. Yang pertama, Archaeobacteria itu adalah bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Selain itu, Archaeobacteria memiliki RNA dan protein penyusun ribosom yang sangat berbeda dengan bakteri pada umumnya dan lebih mirip dengan RNA dan protein yang terdapat pada sel eukariotik. Dan pada Archaeobacteria, sebagian besar hidupnya pada lingkungan yang ekstrim. Contohnya, pada mata air panas, air laut yang terlalu asin, daerah lumpur, kawah, dan gambut. Jadi, berdasarkan habitatnya yang ekstrim tersebut, maka Archaeobacteria itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah bakteri metanogen. Bakteri metanogen ini merupakan bakteri yang menghasilkan metana dengan cara mereduksi CO2 dengan hidrogen. Jadi bakteri metanogen itu termasuk bakteri anaerob yang paling tidak toleran terhadap oksigen atau akan teracuni jika terdapat oksigen. Contoh bakteri metanogen ini adalah Metanomonas, Methanobacterium. Yang kedua adalah bakteri halofil. Bakteri halofil ini berasal dari bahasa Yunani yaitu halo dan philos. Halo itu artinya garam, philos itu artinya pencinta. Jadi bakteri halofil adalah bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri ini berkadar garam sekitar 20%. Tetapi ada juga pada lingkungan dengan kadar 10 kali keasinan air laut. Contoh bakteri halofil adalah Halobacterium. Yang ketiga adalah bakteri termofil atau bakteri termoasidofil. Kita tahu termofil itu adalah bakteri yang hidup pada lingkungan yang bersuhu panas.
Sedangkan termoasidofil adalah bakteri yang hidup pada lingkungan yang bersuhu panas, cenderung bersifat asam karena mengandung sulfur. Jadi, bakteri yang hidup di lingkungan bersuhu panas dan asam disebut bakteri termoasidofil. Jadi, kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri ini sekitar 60-80 derajat Celcius dengan pH sekitar 2-4. Contoh daripada bakteri termoasidofil adalah Sulfolobus dan Thermus aquaticus. Pengelompokan bakteri yang kedua adalah Eubacteria. Eubacteria merupakan bakteri yang memiliki dinding sel yang memiliki peptidoglikan. Dan sebagian besar dari jenis bakteri ini dapat hidup di manapun atau kosmopolitan. Misalnya, dapat hidup sebagai saproba, parasit, maupun bakteri yang melakukan simbiosis mutualisme. Mari kita perhatikan pembagian dari kelompok Eubacteria. Yang pertama adalah Proteobacteria. Proteobacteria ini dapat dibedakan lagi menjadi 3 subkelompok, yaitu yang pertama, bakteri ungu. Bakteri ungu memiliki bakterioklorofil yang dapat melakukan fotosintesis. Bakteri ini tidak menghasilkan oksigen karena tidak menggunakan air atau H2O sebagai agen pereduksi atau donor elektron dalam proses fotosintesis, tetapi menggunakan zat selain air, misalnya H2S. Bakteri ungu ada yang hidup secara fotoautotrof, yaitu berfotosintesis menggunakan cahaya matahari untuk mensintesis senyawa organik. Namun ada juga yang hidup dengan cara fotoheterotrof, yaitu menggunakan cahaya untuk berfotosintesis dengan sumber karbon dalam bentuk senyawa organik. Jadi, bakteri ungu itu bersifat anaerob obligat, yaitu tidak membutuhkan oksigen dan biasanya hidup di lumpur, kolam, dan danau. Yang kedua, kemoautotrof. Kemoautotrof ini adalah bakteri yang dapat mensintesis makanan sendiri dengan menggunakan energi kimia. Ada yang hidup bebas dan ada yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Misalnya pada bintil akar tanaman kacang-kacangan. Contohnya adalah Rhizobium leguminosorum yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara. Yang ketiga adalah kemoheterotrof. Bakteri ini membutuhkan zat organik sebagai sumber karbon dan energi. Sebagian besar hidupnya di saluran usus hewan, bersifat anaerob fakultatif, yaitu dapat hidup dengan oksigen maupun tidak. Dan ada juga yang bersifat patogen, artinya dapat menyebabkan penyakit. Contohnya adalah Salmonella species atau Salmonella typhosa yang menyebabkan tifus dan Escherichia coli. Yang kedua, bakteri gram positif. Bakteri gram positif ini bersifat kemoheterotrof atau fotoautotrof dan dapat membentuk endospora yang resisten.
Contohnya adalah Bacillus species dan Clostridium species. Ada juga bakteri yang tidak dapat membentuk endospora. Misalnya pada bakteri Mycoplasma species yang hidup di tanah serta dapat menyebabkan penyakit paru-paru pada manusia. Jadi Mycoplasma species ini merupakan bakteri gram positif yang memiliki keanehan karena telah berevolusi menjadi bakteri gram negatif. Yang ketiga adalah Cyanobacteria. Cyanobacteria ini mempunyai klorofil A seperti pada tumbuhan. Cyanobacteria ini bersifat uniseluler atau satu sel dan juga bisa multiseluler, banyak sel. Dinding selnya tebal dan mengandung gelatin serta mempunyai sel khusus, misalnya Heterokista, akinet, dan biosit. Sebagian besar Cyanobacteria tidak mempunyai flagel. Walaupun tidak mempunyai flagel tetapi bersifat motil, artinya dapat bergerak, yang dilakukan dengan cara meluncur. Cyanobacteria ini hidup di air tawar atau juga bisa di air laut dan juga dapat bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Contohnya adalah Anabaena species yang dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Yang keempat, Spiroseta. Spiroseta ini berbentuk helix panjang hingga 0,2 mm dan dapat bergerak. Spiroseta ini dapat hidup bebas dan juga ada yang bersifat parasit, artinya merugikan. Contohnya adalah Treponema pallidum dan Leptospira interrogans. Yang kelima adalah Chlamydia. Chlamydia tidak memiliki peptoglikan, bersifat gram negatif dan hidupnya sebagai parasit obligat yang terdapat pada sel hewan ataupun pada manusia. Contohnya adalah Chlamydia trachomatis. Di dalam kehidupan manusia. Jadi, ada bakteri yang merugikan dan juga ada bakteri yang menguntungkan. Contoh bakteri yang merugikan, Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tifus, Shigella dysentery yang menyebabkan disentri basiler, Vibrio coma menyebabkan penyakit kolera, Haemophilus influenza menyebabkan penyakit influenza, Diplococcus pneumonia menyebabkan penyakit pneumonia atau radang paru-paru, Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC paru-paru, Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus, Neisseria meningitis menyebabkan penyakit meningitis atau radang selaput otak, Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit gonorrhoeae atau kencing nanah, Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa, Mycobacterium lepra menyebabkan penyakit lepra atau kusta, Treponema pertune menyebabkan penyakit puru atau patek. Sedangkan bakteri yang menguntungkan contohnya adalah Lactobacillus bulgaricus yang memfermentasi susu menjadi lemak. Contoh yang lain adalah Acetobacter aceti yang menghasilkan asam cuka. Acetobacter sillinum menghasilkan nata de coco. Pembuatan oncom contohnya Neurospora crassa. Pembuatan keju bakteri Streptococcus lactis dan lain-lain. Bisa kalian perhatikan sendiri pada tabel di slide. Pembiakan bakteri. Tujuan daripada pembiakan bakteri itu adalah sebagai penelitian.
Bisa juga untuk mempelajari sifat dan aktivitas bakteri spesies tertentu dan juga untuk persediaan. Ini dilakukan pada medium cair, misalnya pada kaldu rebusan daging, pada medium padat contohnya pada kentang, medium kental, atau pada agar-agar yang dicampur gelatin. Jadi, hasil pembiakan suatu spesies bakteri dalam suatu medium itu disebut dengan biakan murni. Sebelum pembiakan dilakukan, alat dan wadah yang digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme lain. Setelah bibit bakteri ditanam, maka wadah itu ditutup rapat sehingga tumbuh koloni bakteri. Usaha manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri. Yang pertama adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah cara membebaskan suatu medium, alat, ataupun ruangan dari bakteri dan mikroorganisme lainnya. Biasanya dilakukan untuk mensterilkan peralatan, pakaian, dan ruangan operasi agar pasien tidak terkena infeksi. Biasanya sterilisasi ruangan kita gunakan desinfektan, misalnya karbol. Sedangkan sterilisasi alat dilakukan dengan pemanasan autoklav. Yang kedua, melindungi tubuh dari bahaya bakteri. Ini kita dapat lakukan dengan cara yang pertama, menjaga agar tubuh memiliki sistem kekebalan yang kuat. Kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan jumlah yang cukup. Cukup karbohidrat, cukup protein, cukup lemak, serta vitamin dan mineral. Yang kedua adalah vaksinasi dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Contohnya, untuk penyakit difteri, batuk rejan, dan tetanus, kita dapat menggunakan vaksin DPT. Untuk mencegah penyakit tuberkulosis, kita dapat menggunakan vaksin BCG dan lain-lain. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga kebersihan badan. Mencuci tangan menggunakan sabun, berolahraga, serta istirahat yang cukup. Yang ketiga adalah pengolahan dan teknologi pengawetan makanan. Ini kita dapat lakukan dengan berbagai macam cara, sesuai dengan bentuk, struktur, dan jenis bahan pangan. Antara lain pemanasan, pengeringan, pendinginan atau pembekuan, zat pengawet, sistem kemasan, serta iradiasi. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker saat di luar, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih.